Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dengan saya Rikal Tiwan dalam Renungan Malam hari Senin tanggal 22 November 2021. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali Bapa menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup dan penghidupan kami di hari ini. Dan di malam ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami dan siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai dasar di dalam renungan kita pada malam ini, saya akan membacakan bagi kita semua dari surat Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-14. Yang demikian bunyinya, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa seekor rusa itu mempunyai kecepatan berlari sekitar 90 km per jam. Sedangkan singa ini mempunyai kecepatan berlarinya 58 km per jam. Kalau dilihat dari hitungan kecepatan tersebut, maka rusalah yang lebih cepat berlari dibanding dengan singa. Kecepatan lari dari kedua binatang ini sangat berbeda jauh. Anehnya, seringkali singa begitu gampangnya memburu rusa dan memangsanya. Kok bisa? Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kok bisa? Padahal kecepatannya lari rusa lebih cepat dibanding singa. Maka wajar kalau ada pertanyaan, kok bisa? Saudara-saudara yang terkasih, perlu diketahui juga bahwa ketika mengetahui seekor singa mengintai dan memburunya, seekor rusa itu langsung berlari cepat secepat angin untuk menyelamatkan dirinya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, rusa yakin betul bahwa singa akan memangsanya. Rusa merasa bahwa dirinya lemah dibandingkan dengan singa. Rusa berpikir mustahil dirinya bisa lolos dari sergapan singa. Rusa ketakutan
atas singa yang selalu mengejar dirinya. Dan rasa takut inilah sehingga rusa tidak akan lolos dari terkaman singa. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang membuat rusa senantiasa melihat ke belakang saat berlari untuk memantau seberapa jauh jarak singa yang ada di belakangnya. Pantauan mematikan ini sangat berpengaruh secara negatif terhadap kecepatan lari rusa. Pantauan-pantauan inilah yang membuat lari rusa semakin lambat dan membuat singa semakin mendekatinya. Sehingga selanjutnya singa menerkam, menangkap, menyergap, dan memangsa rusa itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, andai saja rusa tidak sering-sering melihat ke belakang, niscaya kecepatan larinya akan stabil dan sudah pasti singa tidak dapat memangsanya. Kalau saja rusa mengerti betul titik kekuatannya ada pada kecepatan larinya, niscaya dia akan selamat dari cengkraman singa. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari kisah kecepatan berlari antara rusa dan singa ini? Banyak sekali waktu yang sudah kita buang untuk melihat ke belakang, sehingga kita pun akhirnya dimangsa oleh kegagalan-kegagalan pada masa yang lalu. Seringkali ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita itu akan selalu membuat kita semakin jatuh ke dalam kegagalan. Seringkali juga kegagalan masa lalu membuat kita tidak percaya diri bahwa kita mampu menghadapi kesuksesan dan mampu mewujudkan cita-cita kita. Sehingga akhirnya ketakutan itu benar-benar menggagalkan kesuksesan kita saat ini. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, lupakanlah apa yang ada di belakang kita. Namun, marilah kita menatap jauh ke depan, di mana ada begitu banyak kesempatan dan peluang untuk kesuksesan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan selalu menoleh ke belakang, merasakan ketakutan dengan masa-masa lalu kita? Bapak Ibu yang terkasih, percayalah, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita untuk menyongsong kesuksesan di masa depan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.